Ini gampang banget ya, ditemukannya banget di pinggir dan jalan. Banyak banget ditemukan di tengah hutan ataupun di pinggir jalan ya. Cukup indah ya ini. Nah, ini dia nih bunganya. Ini lagi reunian kayaknya nih bekicotnya nih. Nah, ketemu lagi kita. Di video kali ini saya mau berbagi ilmu dan pengalaman saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terutama buat kalian-kalian semua yang suka bepergian jauh di perjalanan dan ke hutan-hutan kemanapun kalian pergi. Ini saya memberikan sebuah informasi, semoga bermanfaat ya. Untuk yang informasi yang akan saya bagikan kali ini adalah obat luka untuk P3K, dimana kalian kalau dalam waktu perjalanan eh, terjadi kecelakaan ringan atau apapun itu yang menimbulkan luka, ada beberapa yang alam telah sediakan, beberapa yang sudah saya rasakan manfaatnya dan itu efektif untuk kesehatan dan untuk obat luka terutama ya. Yang di video kali ini saya akan berbagi berbagai macam tumbuhan dan hewan yang bisa dijadikan obat luka. Oke, yang pertama tumbuhan yang bisa dijadikan obat luka apabila terjadi kecelakaan, yang paling gampang ditemukan itu apabila terjadi kecelakaan di pinggir jalan ataupun di tengah hutan ataupun dimanapun itu, yang paling gampang ditemukan ini ya. Ini dia teman-teman, pohon ilalang. Kalian pasti tidak asing lagi dengan pohon ini, rumput ya, rumput sejenis tumbuhan rumput. Ini rumput ilalang atau alang-alang. Ini akarnya, akar ilalang ini dapat dijadikan sebagai obat luka ya, yang dapat menghentikan pendarahan ya. Pohon ini gampang banget ya, ditemukannya di pinggir jalan, di tengah hutan. Ini saya sekarang lagi berada di pinggir jalan ya. Terus yang kedua ini, yang paling gampang ditemukan adalah pohon pisang ya. Pohon pisang ini pohon yang eh, gampang banget tumbuh dan banyak banget ditemukan di tengah hutan ataupun di pinggir jalan ya. Pohon pisang ini selain buahnya yang enak dimakan, getah pohon pisang ini dapat menghentikan pendarahan ya. Apabila terjadi kecelakaan atau luka-luka ringan tersayat pisau atau golok ya. Apabila susah mencari P3K yang ada di sediakan kita yang kita bawa, dapat mencari pohon pisang ya. Sangat gampang ditemukannya. Caranya mengambil getahnya ya sangat gampang, kita bisa potong anak-anaknya ini, pohon pisangnya, tunas-tunasnya atau tunas yang masih kecil-kecil. Karena pohon pisang ini tidak akan mati ya. Sebelum mereka berbuah, mereka tidak akan mati apabila kita potong ini bagian batang pohonnya nih. Mereka akan tumbuh lagi karena itulah sifat pohon pisang. Selama mereka belum berbuah, mereka tidak akan mati kecuali kita bongkar dengan akar-akarnya. Oke, selanjutnya untuk tanaman yang bisa dijadikan obat luka, obat untuk menghentikan pendarahan ini. Apabila kawan-kawan semua bepergian ke hutan ya, ini lumayan sekarang di saya juga lumayan sulit ya untuk menemukan pohon ini. Ini disebutnya kalau di saya pohon harendong ini nih. Dengan ciri khas nih, ciri khas bunganya yang sangat indah nih dengan warna ungu ya. Ini daun pohon harendong ini dapat kita jadikan sebagai obat luka untuk menghentikan pendarahan ya. Pendarahan itu bisa pendarahan. Kalau yang ini lumayan efektif nih untuk pendarahan yang luka yang cukup besar atau lebar ya. Daunnya tinggal kita petik aja beberapa daun. Ini pohon harendong ya, pohon harendong. Di saya disebutnya ini pohon harendong dengan ciri khas bunga yang cukup indah ya ini. Nah, ini dia nih bunganya.
Selain untuk menghentikan pendarahan, daun buah harendong ini, daun pohon harendong ini, buahnya juga dapat dimakan ya. Buahnya ini, buahnya ini sih belum matang ya. Yang matang itu buahnya sudah terbuka biasanya untuk buahnya. Nah, ini buahnya ya. Ini bunganya ya, bunganya. Nah, ini dia bunganya nih. Bunganya yang udah mekar nih. Ini bunganya juga enak ini untuk dimasak nih, untuk dibikin tumisan-tumisan nih. Namun sekarang sudah lumayan susah juga ini pohon harendong. Di ini kebetulan saya menemukan nih cukup banyak nih. Oke, yang selanjutnya ini ada rumput badotan ya. Kalau di saya nyebutnya babadotan. Bahasa Indonesianya ini badotan ya. Kalau mungkin kalau dalam bahasa Jawa itu badotan itu wedusan kali ya. Dengan ciri khas yang bunga putih seperti salju ya. Dengan harum yang cukup punya khas juga nih. Ini pohon badotan ini tinggal kita ambil daunnya, kita bejek-bejek, tambahkan sedikit air biar getahnya bercampur ya. Dan kita tutupkan pada luka sobek yang ada atau untuk menghentikan pendarahan ya. Ini lumayan efektif juga, namun efek dari daun badotan ini menimbulkan perih ya, menimbulkan perih ya, sedikit perih ya di luka ya. Dengan namun cukup efektif juga nih untuk menghentikan pendarahan kecil ya, pendarahan dari luka sobek, luka dari jatuh atau apa, agar tidak terjadi infeksi ya di sebagai P3K di perjalanan. Dan selanjutnya yang saya akan berikan informasi, obat luka selanjutnya kita cari hewan ya, dari hewan. Hewan ini pasti kalian akan familiar. Kita cari dulu sebentar ya. Biasanya hewan ini ada di bawah-bawah pohon ya, karena dia hewan yang suka di tempat yang dingin. Nah, ini dia teman-teman. Ini, nah, bekicot teman-teman, bekicot ya. Nah, ini dia teman-teman. Ya, kebetulan ini lagi reunian kayaknya nih bekicotnya nih. Ini teman nih, tuh. Ah, wah ini udah mati ini mah. Ini bekicot teman-teman. Nah, itu dia bekicot tuh, teman-teman tuh. Dia biasanya di tempat-tempat yang dingin di bawah pohon ya, dia sukanya ya. Itu ada ngumpet satu. Nah, itu juga tuh lagi ya. Oke, dari bekicot ini selain orang-orang bisa memakannya, ini dijadikan sate, ada sardennya bekicot ini, ada sate, bisa disate, bisa ditumis juga. Ini bekicot bisa dijadikan obat luka. Bekicot ini kita hanya mengambil airnya aja ya, airnya yang dari bagian buntut sini nih, dari buntut sini. Nanti kita geprek ininya atau kita pukul pakai batu atau benda yang keras, ini akan mengeluarkan cairan ya, cairan bening nih. Dari sini akan mengeluarkan cairan bening. Teman-teman, kita cek nih. Nih ada batu nih. Nah, kita bisa memukulnya menggunakan batu. Nah, ini dia teman-teman. Tuh, lihat. Dia mengeluarkan cairan ya. Nah, cairan ini apabila nanti sudah digeprek nih, teman-teman lihat nih. Dia akan mengeluarkan cairan ya. Cairan yang sangat bening. Ini kita tinggal teteskan saja kepada luka ya, luka, sehingga pendarahannya akan berhenti ya. Tidak lama kemudian pendarahannya akan berhenti.
Oke. Jadi kelebihannya dari bekicot ini, dari cairan bekicot ini, lukanya tidak akan infeksi. Cairan dan efek sampingnya, cairan yang ditimbulkan dari bekicot ini akan dingin pada luka ya, tidak perih dan dingin. Ini sangat manjur sekali ini untuk obat menghentikan pendarahan. Bekicot, saya sangat rekomendasi untuk bekicot. Oke teman-teman semua, untuk sementara itu dulu ya yang dapat saya bagikan informasinya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini, share juga ya biar terus berkembang, dan salam dari anak Jampang.